Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang lihat adalah murid-murid Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan datang, yang melihat juga murid. Artinya orang diangkat bersama Tuhan adalah murid. Jadi, wah, Ipi mau jadi muridnya Tuhan Yesus. Saya pengen nyanyi dulu deh. Nyanyi buat Tuhan ya. Ayo Pak Oma, kita menari buat Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku nyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, yang lihat adalah murid-murid Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan datang, yang melihat juga murid. Artinya, yang diangkat bersama Tuhan adalah murid. Jadi, wah, kalau jadi murid di sekolah ya, yaitu kan dulu waktu sekolah sudah lulus, sekarang harus jadi murid lagi dan harus belajar lagi buku sebanyak ini. Aduh, wah, bisa nggak ya? Bingung. Wah, udah ya, Ipi mau masak dulu deh ya. Oke. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Memikul salib, mengikut Tuhan. Memang tidak mudah untuk mengikut Tuhan Yesus. Untuk sangkal diri, mengalahkan kedagingan, mengalahkan ego, mengalahkan diri sendiri. Itu enggak mudah. Biasanya sih suka pada maunya menang sendiri aja. Wah, seolah-olah mengikut Tuhan itu susah sekali ya. Dalam firman-Nya Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Memang betul ya, tanpa Roh penolong, yaitu Roh Kudus, kita nggak mungkin mampu bisa sangkal diri, memikul salib, dan ikut Tuhan Yesus, apalagi jadi murid-Nya. Ya, bersyukur sekali Tuhan Yesus naik ke sorga, sehingga Dia memberikan seorang penolong buat kita. Luar biasa sekali Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi. Berhembuslah Roh Kudus. Mari Opa Oma, kita sama-sama menerima urapan dari Roh Kudus, biar mengalir dalam setiap hati kita dan kehidupan kita. Yes. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Opa Oma, mari kita merasakan hembusan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, Dia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan terus memimpin kita menjalani hari-hari kehidupan kita selama kita di dunia ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah
kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari Oma kita berdoa bersama-sama menyembah Dia. Urapilah kami, Roh Kudus, kuasailah kami, kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu tercurah bagi hidup kami. Mari Opa kita menyembah Tuhan Yesus. Opa dan Oma, segala pemirsa yang mengikuti acara ini, mari kita menyembah Dia. Kita minta Roh Kudus, kita minta urapan-Nya memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Bagi Opam yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Shikada ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba 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 ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Shanda ya Rabba. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Shikada ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Thank you Lord Jesus. Ya Rabba ya Rabba ya Shanda. Ya Rabba ya Rabba ya Shanda. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami naikkan syukur bagi-Mu. Kita nyanyikan lagu ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kami rindu, kita berdoa kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur. Terima kasih. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengirim seorang penolong yaitu Roh Kudus untuk kami. Terima kasih Bapa.
saya mengalami kelegaan dan kekuatan baru. Mari Opa Oma katakan bahwa Opa Oma sudah merasakan kelegaan, menerima kelegaan, mengalami kelegaan. Dan Opa Oma sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo? Oh iya Bu Bambang. Iya, apa kabar Bu? Oh iya. Puji Tuhan, semuanya sehat ya Bu. Ya, syukur deh. Saya juga bersyukur semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gimana? Jadi, Bu Bambang tidak mau pakai seragam batik yang kemarin dibagikan. Apa? Maksudnya gimana nih Bu? Maksudnya Bu Bambang mau pakai blus merah saja. Bu, tapi kan kemarin waktu latihan di hari Minggu itu kita semua kan sudah sepakat pakai seragam batik yang baru. Kalau Ibu pakai baju merah sendiri kayaknya kan kurang pas ya Bu. Kurang bagus gitu Bu. Ya Bu Bambang, saya mengerti. Ya, Ibu kan suka warna merah ya. Tapi Bu, ini kan kebersamaan. Oke Bu Bambang ya. Gini aja, coba ya besok kita bicarakan lagi dengan teman-teman yang lain. Gimana? Oh iya, oke, baik. Baik, sampai ketemu besok ya Bu. Ya, oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ampun deh. Baju batik baru sudah dikasih, tinggal pakai aja. Tapi masih gak mau. Malah maunya pakai baju seragam merah yang sudah lusuh, sudah butut lagi. Udah gitu ngomongnya kayak ngejek-ngejek gitu loh. Kayak ngeyel. Aduh ampun dah, ampun. Untung tadi dapat firman Tuhan. Harus sangkal diri, memikul salib, mengalahkan ego, menguasai diri. Aduh, kalau Tuhan tidak kasih firman, mungkin saat itu saya marah-marah. Saya harus sangkal diri dan mengutamakan kepentingan orang lain lebih lagi. Ya, terima kasih Tuhan karena Engkau menguasai aku dengan Roh Kudus yang Kau berikan buat aku. Terima kasih Bapa. Istriku kenapa nih? Kok murung kayak gitu? Mukanya kayak pepaya gitu. Istriku, ada apa? Cerita, ada apa? Mas tahu nggak? Kenal nggak sama yang namanya Bu Bambang? Bu Bambang, ntar ya. Udah gak kenal sih. Yang orang gereja itu loh. Oh iya tahu, tapi gak terlalu kenal sih. Emang kenapa sih dengan Bu Bambang itu? Jadi gini. Pokoknya kesel banget deh. Mulutnya itu loh jahat banget. Ngomongnya tuh nyakitin hati, bikin Sally tuh jadi nyesek banget. Omongannya bener-bener kasar dan keterlaluan. Sabar deh. Jadi gini, katanya nih Sally tuh lagi hari-hari ini tuh coba cari-cari kesempatan. Jadi katanya Sally tuh suka nyogok
dengan memberikan batik yang Tante Liu kasih itu. Jadi Sally kasih katanya sengaja kasih ke Ibu Gembala supaya Ibu Gembala tuh nggak audit masalah keuangan. Kan Mas tahu Sally itu lagi dipercaya untuk pegang keuangan kas dari gereja. Nah jadi mereka tuh si Bu Bambang itu nganggep supaya Sally tuh kasih baju yang batik itu loh Mas. Itu yang dari Tante Liu itu katanya supaya Bu Gembala itu jadi tutup mata lah supaya enggak ngaudit uang itu. Itu kan jahat banget. Jadi seolah-olah kayaknya Sally tuh udah jahat banget gitu. Udah ngambil uang kas dari gereja. Aduh, kesal banget deh. Bahasanya, kata-katanya nyakitin. Oh, soal baju batik yang dibagikan sama ibu-ibu dari Tante Liu itu. Iya. Oh. Dan bukan cuman itu aja. Sekarang Ibu Bambang itu juga udah mulai tuh nyinyirnya keluar. Udah gosip sana, gosip sini. Sekarang udah ke teman-teman yang lain, ke ibu-ibu yang lain, ke orang tua yang lain tuh ngomongin juga tuh mereka dihasut supaya mereka ngebenci Sally. Dan akhirnya sekarang tahu nggak, ibu-ibu tuh udah nggak ada yang mau berteman sama Sally, nggak ada yang mau ngomong, nggak ada yang mau gimana nggak kesel. Kayaknya tahu nggak, males deh aku sekarang ke gereja ke situ, males gereja di situ. Kayaknya pindah gereja aja kali ya. Sabar Dik, sabar. Mas tahu adik pasti mampu hadapin ini. Karena ada Roh Kudus yang memampukan adik untuk tidak membalas setiap tuduhan yang dituduhkan oleh Bu Bambang itu. Saya yakin apa yang dituduhkan Bu Bambang itu gak benar. Oleh sebab itu kita harus terus minta kekuatan dari Roh Kudus supaya adik dimampukan untuk memikul salib, untuk menjadi murid Tuhan yang benar. Seperti Pak Pendeta kemarin ceritakan buat kita lewat khotbahnya kemarin Minggu. Bahwa sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus pikul salib, kita harus sangkal diri. Gak kebetulan kalau kejadian ini ada. Puji Tuhan, adik diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi murid yang artinya menyangkal diri dan memikul salib. Biarlah adik gak pakai kekuatan sendiri, minta kekuatan Roh Kudus. Biar Roh Kudus memampukan adik untuk hadapi ini sebagai murid Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Yuk oma opa, dimanapun kita berada, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita rindu Roh Kudus memenuhi setiap kita, supaya kita menjadi murid Tuhan yang mampu memikul salib dan menyangkal diri hidup kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hari.
bersama opa oma penuh kerinduan katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. angkat tangan sama-sama ya. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Mari oma opa angkat tanganmu bersama. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari yuk bahasa roh sama-sama. Oma opa rapasyata karalapayalapayalapa. Unama shikaralabashanda yaralapayalapayalapayalapa. Urapi kami, Unama shikanamayaralapayalapayalapayalapa. Unama shikanamayaralapayalapayalapayalapa. Mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami ya takaralabashanda yaralapaya. Mengalirlah ya Roh Kudus di rumah-rumah opa dan oma dimanapun berada. Mengalirlah ya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong itu karalabashanda yaralapaya. Uralabashanda yaralapayalapayalapayalapa. Ya Roh Kudus, hibur yang susah. Ya Roh Kudus, beri kekuatan yang sudah mulai lemah. Ya Roh Kudus, berikan kekuatan baru yang sudah menghilang kekuatan dan pengharapannya di dalam Engkau. Oma opa di rumah-rumah, biar semua mengalami lawatan Roh-Mu. Pembaharuan terjadi atas oma opa dimanapun berada. Ya Tuhan, sama-sama. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Sekali lagi, sekarang. mari oma-oma. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati kami. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kami angkat tangan, jamah kami Tuhan. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan suami yang baik. Makasih ya, selalu ngingetin untuk aku belajar pikul salib, sangkal diri, dan belajar untuk mengampuni. Ya kalau dipikir-pikir memang sakit ya, digituin. Tapi kalau melihat kebaikan Tuhan, ngelihat kasih Tuhan, bahkan pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita belum ada apa-apanya ya. Tuh makanya, yuk kita sharing sama Tante Liu yuk. Oke, yuk. Oke, yuk. Wah, Ipi kok jadi teringat-ingat ya kalau apa tuh mau ikut Tuhan Yesus harus jadi murid loh. Ipi, Hai Oma, lagi melamun apa nih? lagi merenung kalau mau ikut Tuhan Yesus gimana ya. Ada Oma. Oma kalau mau ikut Tuhan Yesus harus sangkal diri ya Oma ya. Iya dong, betul. Itu harus. Tapi kan nggak mudah ya. Tapi kita harus belajar. Iya Om. Ya. Kebetulan ada Tante. Iya. Mau ngobrol nih, kira-kira ganggu gak ya? Mana ya tadi Mas Yance ya? Oh Ini juga iya, Yance mana ya? itu mau ketemu. Nah itu dia. Ada Bu Seli. Halo Yance. Salam, Pak Yance. Nah ini ada pas banget. Ada Sally, Yance Iya, ya. Pak Yance. Jadi gini, kita itu harus harus terus minta kepenuhan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita terus dimampukan. Ya, terus bisa dimampukan untuk menyangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan Yesus serta menjadi muridnya. Ya. Iya Tante. Kalau ingat tentang kasusnya Bu Bambang. Oh udah. iya. Bayangin aja udah ngomong seenaknya, nuduh-nuduh seenaknya ke Sally. Itu loh masalah batik itu. Masa nuduh-nuduh kalau Sally tuh mau menggelapkan uang kas. Ini rasanya nih kalau Sally ini belum jadi hamba Tuhan, bercakar tuh, bercakar. Atau kan ini pengen tipu pakai sepatu. Kesel banget. Sally, ya. Sabar ya. Aduh gawat deh. Nih kalau Bu Seli ngamuk. Aduh, Bu Seli. Aduh. Gawat deh. Iya kalau kan ngamuk. udah gak jadi ngamuk, Pi. Puji Tuhan, sekarang istriku udah berubah Tante. Udah seperti dulu. Banyak belajar dari Tante, belajar dari firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu. Dan Amin. belajar membaca firman. Dan ada Roh Kudus dalam hidupnya. Betul. Amin. Tante percaya Sally bahwa Roh Kudus itu yang berdiam di hati Sally akan memampukan Sally, ya, akan memampukan Sally terus mengalahkan segala kedagingannya. Amin, itu benar kok. Sally ngerasain ya dengan adanya Tante, terus Mas Yance dan juga Ipi yang suka rajin mengingatkan Sally jadi ya mulai belajar untuk menjadi seorang murid, untuk belajar sangkal diri pikul salib. Jadi Bu Seli jadi bales tidak? Oh tidak, tidak Ipi. Iya. Sekarang Sally sudah jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Jadi murid Tuhan itu artinya harus memikul salib dan menyangkal diri. Saya melihat kehidupan dia banyak diubah, makin sabar, Wah, Makin- puji Tuhan ya. makin kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Kalau dulu gimana tuh Pak? Aduh, kalau dulu, maaf ya Tante. Saya bilang ampun deh Tante. Gitu ya. Puji Tuhan, sekarang istri saya makin Kalau oke. dulu diajak duel kali ya. Kalau Saya masih nggak mau Sally yang bilang. dulu ya. Saya nggak mau bilang Tante, malu Kalau- rasanya Tante. Kalau Sally yang dulu, seingat Tante nih, waktu dia masih remaja, masih inilah ya. Wah,
kalau udah ada yang ngisengin dia atau apa, wah abis dah. Ya, makanya Aduh. Tante buka kartu. Gak apa-apa, setiap orang kan makin bertambah kedewasaan rohaninya itu akan makin semakin diubahkan Tuhan ya. Itu karena ada apa? Ada seorang penolong yang Tuhan kasih, yaitu Roh Kudus ya. Kita percaya Tuhan itu baik. Ya, itu roh penolong, yaitu roh pribadi Allah sendiri yang memampukan kita berjalan terus dan sampai kita menjadi murid Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Ayo kita masuk ke dalam. Salam Oma Opa. Haleluya. Saya percaya Oma Opa adalah murid-murid Tuhan yang akan dimampukan untuk menyangkal diri dan pikul salib. Apapun yang terjadi tetap maju dalam Tuhan. Sebab Roh Kudusnya hadir atas Oma Opa, atas kita semua. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. saat ku menyembah-Mu Tuhan, Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
ku pujimu, ku rasakan kehadiran hati kami. ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi, angkat hati kita. Ku Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Shalom Oma dan Opa, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya percaya Oma dan Opa, Bapak Ibu, semua pemirsa yang ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dijagai Tuhan, dalam keadaan sejahtera dan penuh sukacita. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk keadaan kami. Kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, kalau kami masih boleh belajar tentang firman-Mu, hari ini Bapa, Engkau memberikan hikmat kepada kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Oh, kami buka hati kami untuk firman-Mu boleh ditabur dalam setiap kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Wah, senang sekali ya Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya. Kita masih bisa jumpa, kita masih bisa beribadah online. Semua anugerah Tuhan. Jadi selama sebulan ada 4 minggu, 2 minggu, minggu pertama online, kemudian onsite, online, onsite ya. Jadi online, onsite, online, onsite gitu. Silakan Bapak Ibu untuk melihat pengumuman. Atau kalau mungkin Bapak Ibu kepengen yakinnya, silakan boleh telepon kami pengurus senior community GBI Tampak Siring. Puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang menjadi murid Kristus. Wah, Bu Hana, kami ini sudah Oma dan Opa, kami ini sudah tua. Kok disuruh belajar lagi jadi murid? Gimana sih ini ceritanya gimana? Wah, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya. Murid gak harus berbicara tentang anak-anak atau umur yang masih muda ya. Jadi setiap kita, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita harus tetap belajar. Kita harus tetap menjadi murid ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terlebih kita anak-anaknya Tuhan Yesus ya. Kita harus jadi muridnya Tuhan tentu saja ya. Nah, firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ya, Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11, di situ menceritakan ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga ya, kemudian turun 2 malaikat Tuhan, kemudian dia berkata, malaikat itu berkata ya,
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama, ya, seperti kita, seperti orang-orang itu, murid-murid itu naik ke surga. Yang lihat Tuhan Yesus naik ke surga siapa? Murid-murid. Artinya yang akan melihat Tuhan Yesus datang lagi menjemput umatnya adalah murid-murid. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita mau jadi muridnya Tuhan. Kenapa kok mau jadi muridnya Tuhan? Karena kita mau melihat Tuhan Yesus datang, ya. Nah, oleh karena itu kita sama-sama mau belajar bagaimana kita menjadi murid Kristus, ya. Hari ini kita mau belajar 3 hal aja, ya. Mengasihi Tuhan dan sesama, kemudian penyerahan total dan berbuah, ya. Ciri atau supaya kita menjadi muridnya Kristus, kita harus mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kemudian penyerahan total dan berbuah. Nah, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Wah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gimana ini caranya? Yuk kita baca dulu ya firman Tuhannya, ya, supaya kita jelas, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, ya. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Nah, jadi nggak asal-asalan, ya, tetapi seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita, bahkan karakter kita, sikap kita juga harus mengasihi Tuhan, ya, sehingga kita nggak jomplang, ya, sehingga kita nggak jalan nggak pisah. Jadi hati mengasihi Tuhan, tetapi perkataannya beda. Jadi nggak ada integriti, nggak ada kesatuan, nggak selaras. Tapi kita mau menjadi selaras, ya, antara hati dengan jiwa dan akal budi, ya. Kemudian juga kekuatan kita, semuanya harus dalam satu paket selaras, ya. Ini kita lihat gambarnya, ya. Hati bergandengan tangan dengan jiwa, ya. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan keinginan. Akal budi itu sikap, karakter, gitu, ya. Nah, kita akan lihat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan, ya. Nah, tentu saja, ya, apa sih mengasihi Tuhan itu apa? Atau bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Bagaimana mengasihi Tuhan itu, bagaimana supaya kita disebut orang yang mengasihi Tuhan? Ternyata firman Tuhan di Yohanes 14 itu menjelaskan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Jadi nggak cuma sekedar di mulut mengatakan, Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus, aku cinta kepadamu. Cuman mulutnya menyanyi, mulutnya mengatakan Tuhan aku cinta kamu, Tuhan aku cinta kamu. Tapi nggak ada wujudnya, nggak ada kenyataannya, ya. Perilakunya beda, ya, tindakannya beda. Nggak mau, Tuhan mau mengasihi Tuhan. Nggak cuma di hati loh, nggak cuma di mulut, ya, tetapi dengan apa? Dengan jiwa, juga dengan apa? Akal budi, serta dengan kekuatan kita. Nah ini, ya, jadi mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Kita nggak gini, ya udah yang gampang aja dah melakukan perintah Tuhan. Nih ada contoh, ya, ada contoh. Kita lihat ini, seorang pemuda yang kaya. Ya, seorang pemuda yang kaya ini dia berkata kepada Tuhan, ya. Kata orang muda itu, ya, Tuhan, semuanya itu sudah aku turuti, ya. Jadi apalagi yang masih kurang? Untuk memperoleh hidup yang kekal, apalagi yang masih kurang? Kemudian kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Nah, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan, ya, pemuda ini hebat
Hebat nggak? Hebat ya. Dia sudah melakukan semua ya. Dia sudah menghormati orang tua. Dia sudah tidak mencuri. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang perzinahan, dosa. Dia tidak melakukan. Sampai wow, kira-kira gitu ya. Wah, kalau ada orang seperti itu sudah melakukan, sepertinya melakukan hukum 1 sampai 10 gitu, hukum Musa, hukum Taurat 1 sampai 10, rasanya wow banget ya. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau engkau hendak sempurna ya, jual hartamu dan ikut aku ya, berikan pada orang miskin dan ikut aku. Artinya apa? Di sini Tuhan mau ya, nggak cuman sekedar di mulut, nggak cuman sekedar di perilaku, tetapi Tuhan juga mau di dalam kita mau mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya atau kita berat di mamon ya. Jadi Tuhan juga nggak mau yang bagian uang ini nggak dulu dah. Aku cuman cinta Tuhan yang di mulut, yang di tenaga gitu. Tetapi kalau tentang harta jangan dulu Tuhan, jangan. Nah, tapi yang Tuhan mau adalah kita juga mengasihi Tuhan dengan harta kita. Kita juga mengasihi Tuhan dengan apa seluruh yang ada dalam kehidupan kita ya. Jadi ini contohnya. Jadi mengasihi Tuhan nggak cuman sebatas di mulut, sebatas di angan-angan, tetapi juga perilakunya juga dalam kegiatan sehari-hari kita mengasihi Tuhan. Nah, ada lagi ini ya, bagaimana mengampuni. Ini kita lihat slide-nya ya, kita lihat ya. Nah, apakah kita sudah bisa mengampuni ya? Kalau kita belum bisa mengampuni ya orang yang bersalah kepada kita, nggak bisa. Itu namanya mengasihi Tuhan. Nggak, mengasihi Tuhan itu satu paket ya, segenap hati, jiwa ya, akal budi dan kekuatan kita, itu satu paket. Kalau kita belum bisa mengampuni ya, bukan aku yang salah, itu si Opa itu selalu cari gara-gara. Kalau kita belum bisa mengampuni, artinya kita belum mengasihi Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar ya Opa dan Oma ya. Mengasihi Tuhan artinya melakukan seluruh perintah-perintahnya Tuhan ya. Nah, ini kita lihat ketika orang suami istri ada yang selingkuh, apakah kita sudah bisa mengampuni? Kemudian yang berikutnya lagi ya, tadi mengasihi Tuhan artinya kita melakukan perintah-perintahnya. Nah, kita juga ya, mengasihi Tuhan berarti kita mendudukan Tuhan sebagai prioritas utama ya. Di mana? Di seluruh aspek hidup kita, di keuangan kita ya, dalam keluarga ya, Tuhan menjadi prioritas utama. Saat kita early in the morning ya, saat kita bangun pagi, siapa yang kita cari ya? Kita cari HP atau kita cari Tuhan ya, baca Alkitab ya, kita berdoa atau kita melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, ini ya, apakah Tuhan itu sudah menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas dalam keuangan kita? Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas di dalam keluarga atau pelayanan atau relasi atau rekreasi kita ya? Seringkali kita menempatkan Tuhan di belakang, di buritan ya. Seperti murid-muridnya Tuhan, ketika murid-muridnya Tuhan mau menyeberang danau ya, kemudian Tuhan tinggal tidur di belakang ya. Tetapi biarlah kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Taruh Tuhan ya sebagai nomor 1 ya. Kemudian kita juga lihat juga ya, di dalam pelayanan, sepertinya kita melayani Tuhan mungkin di gereja sebagai pembicara atau sebagai worship leader atau sebagai kolektan atau usher ya, sepertinya melayani Tuhan. Tetapi apakah kita sudah menempatkan Tuhan di atas segalanya dari pelayanan kita itu? Atau sebagai pembicara kita hanya mau tenar aja, mau supaya terkenal, mau supaya khotbahnya wah gitu ya. Tetapi Tuhan gak di nomor 1 kan. Kita mau belajar, biarlah di dalam ibadah kita mau menomor 1-kan Tuhan ya. Kita gak taruh Tuhan di buritan ya, tapi kita nomor 1-kan Tuhan. Nah, kemudian kita juga
Mengasihi Tuhan artinya punya cukup waktu untuk Tuhan, punya cukup waktu untuk bicara. Ya tentu saja kalau kita kalau kita kesiangan bangun agak susah ya, tapi oleh karena itu kita cukup waktu, kita atur waktu kita supaya kita bisa berduaan dengan Tuhan ya. Nah, banyak waktu untuk Tuhan. Kemudian juga dengan segenap kekuatan kita. Segenap kekuatan kita harus mengasihi Tuhan ya. Nah, kita lihat ya, segenap kekuatan artinya apa? Artinya kita mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan tuntas dan maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Kita berikan contoh nih. Yuk kita lihat gambar ini, Daud ya. Saat itu tabut Allah ya hendak dipindahkan ke kota Daud ya. Di situ Daud setiap 6 langkah ya, dikatakan setiap 6 langkah dia memotong persembahan, memotong binatang ya untuk persembahan. Nggak cuman itu, tapi Daud melepas jubahnya dan dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan dengan sekuat tenaga ya. Jadi dia bukan menari-narinya bukan cuman gini, tapi sekuat tenaga dia menari-nari sampai istrinya si Mikal ya mengatakan ya, aneh, kamu itu aneh Daud ya. Kamu tuh aneh, kamu tuh merendahkan diri kamu di hadapan rakyat ya, demi untuk menari untuk Tuhan. Wah, aneh ya. Tetapi Daud melakukannya dengan sekuat tenaga. Nah, itu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi serta kekuatan. Sekarang kita mengasihi sesama. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Mengasihi sesama seperti dikatakan seperti mengasihi dirimu sendiri ya. Itu hukum kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia, yuk kita lihat siapakah sesama manusia itu. Mengasihi sesama manusia itu gimana ya? Mengasihi sesama manusia, kita lihat firman Tuhannya ya. Kita lihat firman Tuhannya, ada seorang Samaria yang berjalan ya dari Yerusalem ke Yeriko ya. Tetapi di situ dia dirampok, kemudian dia jatuh dan dia terluka, dan dan dia butuh pertolongan sekali. Tetapi ketika ada orang Lewi lewat, ada imam, seorang imam lewat ya. Imam itu malah menjauh, malah berjalan di seberang ya. Dia tidak mau berurusan dengan orang ini ya. Dia berjalan di seberang. Demikian juga ketika orang Lewi. Orang Lewi itu orang pilihan Tuhan loh ya, yang sebangsa imam begitu kira-kira ya. Orang Lewi lewat ya. Orang Lewi, imam juga orang yang mengerti Taurat Tuhan, mengerti hukum-hukumnya Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Dia melewati, pura-pura nggak ngerti lah, itu ada orang jatuh, ada orang sakit ya. Dia melewati ya. Kemudian datanglah seorang yang lain ya, kemudian dia melihat, oh ada orang jatuh gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mengobati dan dia membawa ke kota ya yang terdekat, dan dia minta supaya dirawati, dan dia membayar di muka. Kalau nanti sampai kurang uangnya, nanti aku akan kembali lagi, aku akan bayar ya. Ini luar biasa, punya hati yang luar biasa, nggak satu ras, tapi dia punya hati untuk mengasihi ya sesama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Kalau kita duduk dengan sebelahnya yang rasnya lain aja sudah mulai gelisah ya. Ada orang-orang yang mulai gelisah ketika sebelahnya duduk orang yang tidak satu ras. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama kita mau mengasihi sesama kita seperti kita mau mengasihi diri kita sendiri ya. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri ya. Nah, kita harus mengasihi dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya, selayaknya ya. Kita ingin mendapat perlakuan yang sama. Misalnya kita memberikan makanan kepada orang lain. Jangan makanan yang udah nggak kepake, udah kasih aja makanan yang nggak pakai es, kasih ya. Buka lemari es, makanan yang nggak kepake, kasih ya.
Tapi kita mau belajar ya, kita memberikan kepada orang makanan yang sekiranya saya juga mau gitu, masih mau makan ya. Nah ini ya, jadi jangan memberikan yang second kepada orang lain, yang bekas atau yang tidak layak kepada orang lain. Tapi hari ini kita mau belajar ya, sama-sama kita memberikan kepada orang yang seperti yang kita mau, orang itu seperti barang yang kita mau gitu ya, selayaknya mendapat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah itu kalau kita lihat dari hari ini, kenapa sih kok firman Tuhan sampai belajar hari ini untuk kita mengasihi sesama manusia ya, sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hari-hari ini kita melihat di 2 Timotius 3 ayat 1-4 dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari terakhir, hari akan datang masa kesukaran. Wow, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tanda-tanda zaman, Tuhan Yesus tuh sudah segera akan datang ya. Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, dikatakan hari-hari ini tuh hari yang jahat sekali ya, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wah, banting tulang demi uang. Dia rela untuk membunuh, dia rela untuk berbuat jahat demi uang ya. Pertemanan udah nggak ada lagi ya, semuanya saingan gitu. Demi uang. Kasih mulai luntur, kasih mulai dingin. Ini yang terjadi. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan, mari kita oma dan opa yang dikasih Tuhan, kita mau belajar ya, kita praktek aja di rumah ya, kepada pembantu, kita praktek kepada tetangga kanan kiri, kita praktek kalau kita pergi ke gereja, kita praktek ya di gereja di kanan kiri ya. Siapa yang di kanan kiri kita mau sama-sama saling mengasihi, atau kita praktek kepada menantu kita ya. Nah, sama-sama ya. Atau kita marah-marah kepada menantu, dasar ya menantu ya, oh gak uhau sama mama papa ya. Tapi hari ini kita mau belajar ya oma dan opa ya, kita mau mengasihi sesama manusia, kita mau mengasihi menantu kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, itu ciri murid yang pertama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sekarang ciri yang kedua ya. Yang kedua adalah penyerahan total ya. Menyerah total. Artinya penyerahan total itu gimana? Penyerahan total firman Tuhan ajarkan ya. Pikul salib ya. Pikul salib, sangkal diri dan ikut Tuhan ya. Nah, ini ya, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Artinya apa sih sangkal diri ya? Hari-hari ini tadi seperti saya sudah katakan bahwa manusia itu mencintai dirinya sendiri ya, sehingga susah sekali untuk apa? Untuk mengasihi sesamanya tuh susah ya, untuk merelakan kepentingan dirinya tuh susah sekali. Orang cenderung untuk egois ya, egois orang ya, cenderung untuk individualis ya, dengan tetangganya ya. Mungkin tidak tegur sapa ya, lu gua ya, kamu aku gitu ya, kira-kira begitu ya, individualis. Kemudian mementingkan diri sendiri dan mengumbar emosi ya, mengumbar kemarahan, itu cenderung seperti itu manusia. Tetapi murid Kristus, kita harus sangkal diri ya. Sangkal diri artinya apa? Artinya penguasaan diri ya terhadap keinginan kita sendiri ya, menguasai ya. Jadi jangan keinginan kita umbar-umbar, jangan. Tapi ketika kita katakan sangkal diri adalah penguasaan diri, kita bisa menguasai diri kita untuk mengekang keinginan kita sendiri ya. Nah ya, mungkin keinginan materi ya. Jadi kalau kita ngomong keinginan materi itu gak akan pernah puas, gak akan pernah cukup dan gak akan pernah puas. Mungkin anak kita sudah memberikan jatah bulanan kepada kita, tetapi kalau kita nurutin keinginan daging kita, tidak akan pernah puas ya, tidak akan pernah cukup. Tapi hari ini kita mau belajar ya, kita mau sangkal diri. Kepengen sih beli ini, kepengen beli itu ya, tapi kita mau sangkal diri. Tuhan, aku mau sangkal diri, aku mau kekang setiap keinginanku ya. Supaya apa? Supaya kita cukup dengan apa yang
Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin anak kita, "Mam, sorry ya Mam, aku nggak bisa ngasih banyak karena pekerjaan mungkin lagi susah ya." Mungkin hari-hari ini kita melihat banyak pekerjaan susah, tapi hari ini kita mau katakan, aku mau sangkal diri ya, mengekang keinginan kita. Kemudian keinginan tubuh juga kan nggak pernah puas ya, rela habiskan uang ya untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nah, juga kalau di dalam pelayanan ya, mungkin ya di dalam pelayanannya kita mungkin untuk acara makan-makan ya, kita bisa habisin uang banyak. Tetapi kalau untuk pelayanan ya, banyak ya hamba-hamba Tuhan yang hitung-hitungan nih sama Tuhan. Ya, aku kan sudah kasih perpuluhan. Ya, aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini ya. Banyak yang hitung-hitungan ya. Tapi hari ini kita mau belajar ya. Kita nggak ngumbar emosi kita. Kita nggak ngumbar gaya hidup kita. Kita nggak ngumbar ya makanan kita. Tapi kita mau sama-sama belajar sangkal diri ya. Nah, sangkal diri bukan berarti menyiksa diri ya. Sangkal diri bukan berarti ritual keagamaan atau puasa, bukan ya. Tetapi sangkal diri adalah mengekang ya, mengontrol keinginan diri kita sendiri. Jadi artinya kita tidak lagi egois, tidak lagi individualis, tidak lagi self-oriented ya. Semua aku, sesuai dengan keinginanku, ku. Jadi kita harus bisa mematikan keinginan kita sendiri ya, mematikan kehendak kita, mematikan kemauan kita ya. Kalau nurutin daging, nggak kepengen belajar tuh, nggak kepengen kalau nurutin daging ya. Tetapi karena kita mau, Tuhan aku mau cinta, Tuhan aku mau jadi muridnya Tuhan ya. Ini kita umas diminta untuk belajar ya. Kita diminta untuk masuk Zoom dan kita berada di dalam kelompok sel di Zoom ya. Aku nggak kepingin belajar, tetapi aku mau sangkal diri ya. Kita mau mematikan ego kita, mau mematikan kepentingan kita ya. Oh, aku mau nurut Tuhan, aku mau nurut ya. Kemudian kita mematikan impian kita. Mungkin kepengen ya punya menantu yang wah gitu gimana ya. Tetapi ketika Tuhan tegur, mungkin Tuhan siapkan menantu yang baik, menantu yang cinta Tuhan, menantu yang mengasihi Tuhan. Itu lebih berharga daripada menantu yang berlimpah dengan harta kekayaan. Mungkin kita harus merelakan mematikan tujuan hidup kita. Tujuan hidup aku ingin menjadi ini. Tetapi enggak kelakon semuanya ya, karena kita harus mematikan semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Mungkin agenda kita, aku harus begini, aku mau ini. Tetapi seringkali kita harus mematikan semuanya itu ya. Seringkali mementingkan diri sendiri. Tetapi hari ini kita belajar untuk sangkal diri ya, menyerahkan diri kita, pribadi kita pada Tuhan, meredam emosi kita ya, Oma dan Opa ya. Meredam emosi, kemudian rela berbagi juga dengan sesama, serta belajar hidup untuk bersyukur ya, belajar hidup untuk penuh dengan ucapan syukur. Seberapa yang kita dapat mungkin dari anak kita atau dari bunga tabungan, seberapa yang kita dapat. Yuk kita belajar hidup cukup dan penuh dengan ucapan syukur. Nah, sampai hidup kita nggak lagi berbicara tentang kita ya, nggak lagi bicara tentang hebatnya saya ya, kepentingan saya, tapi hidup kita bicara tentang Tuhan ada dalam hidup kita ya, bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita ya. Di Galatia 2 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Sehingga kita boleh menjadi suratan terbuka, orang boleh melihat Kristus dalam hidup kita. Kemudian jadi murid Kristus juga harus pikul salib ya. Pikul salib ya. Pikul salib itu apa? Pikul salib itu penderitaan karena kebenaran firman Tuhan. Karena kita kebenaran firman Tuhan, kita lakukan kebenaran firman Tuhan dan orang-orang lain nggak bisa terima. Nah itu pikul salib artinya ya, pikul salib. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran ya. Kebenaran seringkali membawa kita di dalam satu keadaan yang tidak nyaman,
mungkin kita diasingkan oleh teman-teman kita. Ya mungkin oma dan opa diajak oleh teman-temannya, mungkin teman-teman reunian diajak gitu ya. Diajak untuk main mayong atau taruhan uang gitu ya, taruhan ya. Oma dan opa enggak ikutan, thank you ya. Mungkin diolok-olok, tetapi kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau pikul salib ya. Atau mungkin juga diketawain pada waktu kita doa ya. Doa mungkin teman-teman yang lain nggak doa, pada waktu reunian mereka nggak doa, kita doa sendiri ya. Ih, apaan tuh, wah mau nganu ya, gini gitu. Tapi apa yang kita lakukan ya, kita mau lakukan kebenaran ya, kebenaran firman Tuhan kita lakukan meskipun kita diejek, diolok-olok ya. Kita harus kuat, tahan diri ya. Ngapain hari Senin pergi ke Umas, ke gereja ngapain? Udah kita yuk main yuk, pergi ke Ancol. Kita harus pikul salib ya, dicemooh ya. Mungkin ada yang memfitnah ya, ngapain gitu ya, memfitnah. Tapi kita belajar untuk pikul salib ya. Gak enak. Seperti Nuh ya. Nuh itu betapa Nuh itu disuruh Tuhan untuk membangun bahtera ya. Nuh disuruh Tuhan membangun bahtera, tetapi orang-orang yang ada di situ semua mengolok-ngolok Nuh ya. Diolok-olok pagi, siang, sore, malam. Tapi Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan mau ya. Sampai pada akhirnya hujan itu diturunkan dan terjadilah banjir yang besar sehingga semuanya menjadi binasa. Nuh diolok-olok. Demikian juga dengan kita. Ketika kita diolok-olok, satu saat ya Tuhan akan datang jemput kita ya, oma dan opa yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga cirinya. Jadi tadi yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua penyerahan total, sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan. Yang ketiga berbuah ya. Nah, ini berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah ya? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Pohon ya. Ini di sini ada gambarnya nih, gambar anggur ya. Pohon anggur ini nggak mungkin akan berbuah lebat ini kalau tidak dibersihkan ya. Jadi itu mesti dibersihkan, carang-carangnya dipotongin ya, bersihkan ya. Kemudian dia akan berbuah lebih banyak lagi. Kalau nggak berbuah dia dipotong, dibuang ya. Dan harus melekat kepada pokok anggurnya ya. Harus melekat. Kalau dia tidak melekat, dia nggak mungkin berbuah. Mana ada carangnya di sana pisah dari pokoknya berbuah sendiri, nggak ada, itu nggak ada ceritanya. Sehingga kita harus melekat pada carang ya, melekat kepada pokok anggur. Ketika kita melekat pada firman Tuhan, ketika kita melekat pada Tuhan, maka kita akan berbuah ya. Berbuah apa buahnya? Oh, yang nomor satu, yang gampang, yang harus kita miliki adalah berbuah, buah roh ya, ada dalam kehidupan kita ya. Ketika roh Allah itu ada dalam hidup kita, ketika roh Allah itu, kita itu connected, kita itu terhubung dengan roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita, kita terhubung, maka kita akan berbuah. Jadi kalau ada orang ngaku ya, ngaku Kristen ya, mengaku anak Tuhan, tetapi dia tidak menghasilkan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Dia membawa keonaran, dia membawa kebisingan, menjadi troublemaker. Itu kita tanda tanya loh ya, apakah dia itu berbuah apa enggak? Dia enggak berbuah. Jadi dia tidak terhubung dengan pokok anggur. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita tengok diri kita sendiri. Apakah kita masih suka marah-marah, jadi tukang marah-marah ya. Kita tengok ya, jangan-jangan aku nggak terhubung. Yuk kita kembali. Apa yang salah dengan saya? Kita harus terhubung dengan Tuhan Yesus ya. Caranya bagaimana? Caranya perbanyak untuk baca firman, perbanyak untuk berdoa. Itu di situ kita terhubung. Perbanyak kita beribadah bersama teman-teman di Umas ya. Itu kita akan menjadi orang-orang yang terhubung dengan pokok anggur yang benar ya. Sehingga kita berbuah, sehingga hidup kita mengeluarkan buah ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kalau kumpul dengan orang-orang yang penuh dengan buah roh dalam hidupnya, itu ayem, seneng kumpulnya, ketawa seneng ya, adem ya, nggak penuh dengan liku-liku, nggak penuh dengan perkataan-perkataan kebohongan, tidak penuh dengan itu, tapi penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Itu
buah karakter yang Tuhan yang kita harus tumbuhkan, ya. Itu buah Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita terhubung dan kita menghasilkan buah karakter itu sehingga akhirnya kita menjadi segambar dan serupa Kristus, ya. Buah pertobatan tentu saja, ya. Tapi yang paling harus kelihatan adalah buah karakter ini, ya, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, ya. Nah, ketika kita serupa segambar dengan Kristus, saya percaya, ya. Saya percaya orang akan melihat kita dan orang akan ikut Tuhan, ya, karena ada gambar Kristus dalam kehidupan kita, ya. Kita akan mudah sekali untuk mencari jiwa. Nah, kita lihat gambar ini, ya. Gambar ini ketika kita bertobat, tujuan kita adalah Yerusalem baru, ya. Bumi baru, Yerusalem baru, ya, tujuan kita di dalam perjalanan ini tentu saja, ya, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita terhubung dengan Roh Kudus, terhubung dengan Allah sendiri, yaitu Roh Allah yang ada dalam hidup kita sehingga hidup kita berbuah, ya. Ketika hidup kita berbuah, kita mempunyai karakter Allah, ya, kita berjalan bersama Allah dan pada akhirnya, ya, saya percaya kita menjadi murid Kristus, ya, sehingga ketika Tuhan Yesus datang nanti kita sama-sama dijemput. Oma dan Opa, amin. Oma dan Opa, ya. Jadi ada 3 hal yang paling penting, yaitu menjadi murid Kristus. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian kita harus sangkal diri, pikul salib dan mengikut Tuhan, dan kita harus berbuah. Ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami menjadi murid-Nya Tuhan. Untuk kami enggak menyia-nyiakan hidup kami, tetapi kami mau belajar, ya, mau belajar menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya nanti ketika Tuhan datang menjemput kami semua, kami boleh menjadi orang-orang siap. Kami boleh menjadi orang-orang yang serupa dan segambar dengan Engkau. Boleh siap dan kami boleh sama-sama diangkat untuk masuk di dalam kerajaan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau memberkati setiap Oma dan Opa, Bapak Ibu, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk siang hari ini, untuk firman yang boleh ditaburkan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Oma dan Opa, ya. Puji Tuhan. Shalom Oma Opa, shalom. Saya percaya dari tempat ini bahwa Oma Opa adalah orang-orang yang bersuka cita. Orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sekedar pengumuman Opa-Oma semua bahwa minggu depan kita akan ibadah onset. Kita akan memperingati hari ulang tahun Jakarta yang ke-496. Oh, haleluya. Oma Opa, yuk yang punya kebaya, yang punya baju tradisional Betawi, jangan lupa pakai ya minggu depan. Jangan lupa jam 9 pagi di GPI Tampak Siring. Ajak teman-teman, ajak kerabat, kita rayakan sama-sama hari ulang tahun Jakarta 496. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat ini, yuk kita sama-sama satukan hati kita berdoa mengucap syukur untuk kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Secara khusus kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Kau curahkan buat setiap kami untuk menuntun, mengingatkan kami, bahkan menghibur kami dikala kami mengalami duka cita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Terus Engkau berkati Oma Opa yang saat ini melihat tayangan ibadah ini Tuhan, berkati mereka. Apapun keadaan mereka, kondisi mereka hari-hari ini,
Tuhan, Engkau yang mengerti setiap mereka, dan kami percaya seperti firman-Mu Tuhan, Engkau yang mencurahkan Roh Kudus atas kami juga percaya Engkau juga mencurahkan Roh Kudus atas setiap oma opa yang memberikan kuasa, memberi kekuatan buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus saat ini kami juga terus berdoa menopang ya Bapa, untuk Bapak-Bapak rohani kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, gembala sidang kami, gembala pembina kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa mengucap syukur untuk kasih anugerah kemurahan-Mu Bapak. Untuk Tuhan memberikan Bapak rohani yang begitu takut akan Tuhan, lekat dengan Engkau, bahkan mengasihi Engkau di atas segalanya. Dalam kehidupannya dia terus menaruh pengharapannya kepadamu. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat ilahi turun atas gembala sidang kami. Bersama ibu kekasih, seluruh anak, cucu, mantu dan keluarga besar terus ada aman dalam perlindungan Tuhan. Dan terus Kau nyatakan Tuhan Yesus kehendak-Mu, visi dan misi-Mu Bapak, sampai gembala sidang kami boleh menyelesaikan segala sesuatunya Bapak di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Karayon kami yang kami kasihi. Kami berdoa untuk Bapak Kiki Haryadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak rohani yang Tuhan taruh atas rayon kami 1D. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan dalam penggembalaannya ya Bapak di rayon 1D. Kami akan terus melihat karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa menyertai kehidupan Pak Kiki, Ibu Mervin, bahkan seluruh keluarga besar, anak cucu mantu. Kami percaya Tuhan mereka dalam perlindungan Tuhan. Mampukan Pak Kiki terus ya Bapak untuk terus kuat, untuk terus tegak berdiri Bapak dalam menghadapi segala sesuatunya sampai kami melihat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi atas rayon kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan tak lupa kami juga mengangkat tangan kami memberkati Tuhan Yesus untuk gembala yang Tuhan taruh Tuhan atas umas ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Ibu rohani yang begitu mengasihi Tuhan, yang dengar-dengaran akan Tuhan, bahkan yang melekatkan hatinya dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta Hana Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapak. Kami boleh melihat setiap talenta yang Tuhan tambah-tambahkan, terus hikmat yang Tuhan tambah-tambahkan buat Bu Hana, menuntun hamba-Mu melihat ke depan apa yang menjadi visi dan misi-Mu buat umas ya Bapak. Mempersiapkan Tuhan setiap umas menjadi mempelai-mempelai-Mu Bapak yang siap, yang kuat, bahkan yang terus berjaga-jaga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pakai Bu Hana dalam kehidupannya Bapak, untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat-Mu Bapa. Bersama keluarga terkasih terus aman dalam perlindungan Tuhan. Jangan biarkan dia menjadi goyah, jangan biarkan dia menjadi lelah. Tapi kami katakan ya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberi kekuatan yang baru. Engkau yang akan membawa dia terus naik, melihat kemuliaan demi kemuliaan, berjalan terus di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Kami menyerahkan kota kami Jakarta. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus segala yang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali buat negeri kami. Kami percaya ya Bapa, Indonesia bahwa hari-hari ini adalah bangsa yang Engkau bela, bangsa yang Engkau jaga, bangsa yang hari-hari ini Tuhan Engkau berkati melimpah. Jadikan Indonesia Tuhan bangsa yang mengalami Tuhan, bangsa yang menyembah Tuhan. Dan kami akan melihat setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus Engkau Tuhan bertahta atas bangsa kami, atas pemerintahan yang ada, atas segala sesuatunya Bapa. Kami percaya Indonesia adalah negara yang aman karena ada Tuhan yang menjaganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami Bapa buat Indonesia, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Oma Opa, sebelum kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi, Oma Opa katakan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan
Kini ku persembahkan di hadapanmu, kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan ya Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Yesus. Mari Oma dan Opa, kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan buka hati kita untuk kita terima berkat yang daripada Bapa. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa, atas Bapak Ibu, atas pemirsa yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan daripada surga mengalir atas Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Serta berkat kekuatan untuk menjadi muridnya Kristus terjadi dalam kehidupan setiap kami yang pada hari ini mendengarkan firman-Mu. Terjadi di dalam nama Yesus. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati dan percaya Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.